Dunia ini telah berubah menjadi neraka aneh yang dipenuhi monster yang kebal terhadap senjata biasa. Satu-satunya harapan umat manusia hanyalah segelintir orang terpilih yang memiliki kekuatan super. Yang terkuat di antara mereka adalah Kay. Tapi bahkan dirinya tidak bisa dianggap maha kuasa. Saat dikhianati oleh sebuah organisasi dan dijebak bersama puluhan monster, ia pun tewas. Untungnya ia mengalami kejadian aneh, waktu terulang kembali baginya. Sebelum kiamat dimulai, ia terlahir kembali dalam tubuh seorang bayi sambil tetap membawa seluruh pengetahuannya tentang monster dan kekuatan utama miliknya, yaitu kemampuan menyerap kekuatan serta kemampuan monster yang berhasil ia bunuh. Setelah melihat sekeliling dengan lebih saksama, ia menyadari bahwa dirinya entah bagaimana telah menjadi seorang bayi. Ketika ia sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, langkah kaki dengan sandal masuk ke dalam kamar. Seketika tubuh kecilnya bereaksi waspada, merapat ke sudut tempat tidur bayi saat sosok asing itu mendekat. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan tentang siapa orang itu. Apakah berasal dari organisasi yang sama? Tapi kemudian perempuan itu menunduk dengan ekspresi penuh kasih dan menyapanya sebagai Achan. Tampaknya wanita aneh itu adalah ibunya sendiri yang datang untuk mengecek keadaan, begitu menyadari bahwa ia sudah bangun. Setelah yakin semuanya baik-baik saja, wanita itu kembali melanjutkan memasak. Kai, yang kini adalah Achan, meluangkan waktu sejenak untuk memperhatikan sekitar. Segalanya tampak damai dan bersih, sangat berbeda dengan dunia yang biasa ia kenal. Televisi menyala dan suara orang-orang di luar rumah terdengar jelas. Tidak tampak adanya monster dimanapun. Ini jelas adalah zaman yang damai, dan kenyataan bahwa dirinya kini berada di sini dalam wujud bayi menunjukkan bahwa ia telah berinkarnasi. Ia sekarang berada di dunia lain, tempat di mana bencana besar belum terjadi. Yang lebih penting, tidak ada organisasi jahat di sini. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, Achan akan merasakan kebebasan. Meskipun telah melewati begitu banyak penderitaan, dewa takdir belum sepenuhnya meninggalkannya. Hari itu akan selalu dikenangnya sebagai titik awal kehidupan yang baru. Ia melihat kalender terdekat dan mengetahui bahwa sekarang adalah tahun 2020. Itu berarti ia terbangun sebelum bencana besar dimulai. Sayangnya, ini bukan kabar baik. Dengan tubuh bayi seperti ini, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk berdiri saja, ia masih butuh pegangan, dan anggota tubuh mungilnya belum sanggup menopang dirinya sendiri. Tenggorokannya pun terasa aneh dibandingkan tubuh dewasanya dulu, membuatnya tidak bisa berbicara. Semua itu benar-benar menjadi kabar buruk, karena waktu sangatlah berharga. Tidak ada waktu baginya untuk menjalani kehidupan sebagai bayi biasa, sementara dunia perlahan-lahan menuju kehancuran. Achan menoleh ke arah ibunya dan bertanya-tanya apakah wanita itu bisa diandalkan. Namun, alih-alih mengandalkannya, ia berpikir lebih baik memanfaatkannya seperti boneka untuk mencapai tujuannya. Setidaknya harus ada kegunaan dari keberadaannya. Meskipun tak tampak bisa diandalkan, wanita itu adalah satu-satunya orang dewasa yang bisa ia dekati. Ia sempat berharap bahwa ibunya cukup cekatan, tapi beberapa kotak yang jatuh dari rak dengan mudah mematahkan harapan itu. Ternyata tangan wanita itu juga tidak terlalu terampil. Terbukti dari caranya menumpuk tepung terlalu banyak ke dalam satu mangkuk saat memasak. Kemampuannya dalam memasak juga buruk. Hampir saja rumah terbakar karena sarapan yang gagal dibuat. Jelas sekali bahwa wanita itu tidak memiliki keahlian apa-apa. Tapi setidaknya ia tetap berusaha merawat bayinya, meski rambutnya sempat hangus akibat kebakaran kecil yang tadi ia sebabkan. Semua itu sudah terasa seperti kiamat mini dan masa depan kehidupan baru. Achan pun terlihat suram. Bel rumah berbunyi dan ibunya pergi ke depan untuk menerima paket yang baru saja dikirim. Tapi sebelum membuka pintu, ia harus mencari dompetnya dulu untuk membayar kurir. Ketika wanita itu pergi mencari dompet, Achan mencoba mengingat kembali kapan terakhir kali ia mendengar kata paket. Yang ia ingat, kata itu biasa digunakan saat para pekerja pengantar barang membawa paket ke banyak orang. Para pekerja pengantar itu juga kebetulan termasuk di antara mereka yang pertama kali terinfeksi, dan situasinya berubah menjadi sangat mengerikan. Saat ia mulai memahami situasi dan menyadari kemungkinan nyata dari kedatangan paket tersebut, pintu depan perlahan terbuka, diiringi suara serak yang berasal dari balik pintu, menyuruhnya mengambil paket. Saat pintu terbuka sepenuhnya, semuanya terjadi seperti yang Achan prediksi. Orang di balik pintu sudah terinfeksi dan telah berubah menjadi monster pengantar barang. Achan tahu ia tidak boleh takut. Meski masih dalam tubuh bayi, ia harus segera mencari sesuatu untuk membela diri.
Satu-satunya benda yang bisa ia manfaatkan adalah botol susu yang tadi diberikan ibunya dan juga bantal kecil. Ia mengambil bantal dan melemparkannya ke lantai. Tepat saat itu, monster tersebut melancarkan serangan langsung ke arah kepalanya. Serangan itu cukup kuat untuk membelah tempat tidur bayi. Acan segera mengambil botolnya dan melompat keluar, mendarat di atas bantal yang tadi ia jatuhkan. Tak perlu dikatakan lagi, kalau serangan itu mengenainya, maka tubuh kecilnya pasti langsung hancur. Untungnya pengalaman bertarung dengan monster di kehidupan sebelumnya memberinya keunggulan. Ia tahu, tak ada peluang untuk mengalahkan monster itu secara langsung. Sosok itu tampak seperti versi monster yang lebih kuat, dan tentakel di kepalanya terlihat sangat berbahaya. Namun satu hal yang ia tahu pasti, monster kuat seperti itu sangat buruk dalam berbelok tajam. Ia melemparkan botol susunya ke bawah kaki monster, dan ketika makhluk itu menerjang ke arahnya, ia terpeleset dan terjungkal, terbang melewati kepala Acan dan menghantam jendela sampai pecah. Untuk pertama kalinya, Acan benar-benar bersyukur atas semua pertarungan brutal yang pernah ia lalui di masa lalu. Saat ia merasa lega karena berhasil selamat, sesuatu yang aneh muncul dari punggungnya. Sebuah ekor menjulur keluar dan langsung melesat keluar jendela mengikuti arah monster jatuh tadi. Ekor itu mencapai tubuh monster yang sudah mati di jalanan dan mulai melahap inti monster layaknya makhluk hidup sungguhan. Acan meraih ekor itu dan melihatnya mengunyah monster core dengan lahap. Ia mengenali bentuk dan kekuatannya. Itulah kemampuan yang dulu ia miliki dalam kehidupan sebelumnya. Ekor Toad. Kekuatan yang sangat besar, tapi ia tak tahu mengapa kekuatan itu masih bersamanya meski sudah bereinkarnasi. Kiamat besar akan terjadi 4 tahun lagi, dan di kehidupan lamanya, Kay baru lahir 3 tahun setelah itu. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi mendapatkan kekuatan ini secara tiba-tiba adalah keberuntungan luar biasa. Dulu ia memperoleh kekuatan ini setelah menyerap inti monster yang juga memiliki ekor coyote. Yang membuatnya makin beruntung adalah fakta bahwa semakin muda seseorang saat mengaktifkan kekuatannya, maka semakin kuat pula kemampuan itu akan berkembang. Untuk menguji kekuatannya, ia mengubah tangannya menjadi bilah tajam dan menghantamkan ke ranjang bayinya. Besi tempat tidur itu langsung melengkung seketika. Di kehidupan sebelumnya, ia baru bangkit sebagai S-Class saat berusia 7 tahun. Tapi sekarang, karena kekuatan itu muncul saat ia masih bayi, maka kemungkinan besar ia akan menjadi rank legendaris Triple Six. Kali ini adalah tiket menuju kekayaan, ketenaran, dan wanita-wanita cantik. Dengan kekuatan seperti ini, ia tak perlu lagi berlama-lama di rumah ini bermain sebagai bayi tak berdaya. Saat ia mulai merangkak menjauh untuk memulai hidup barunya, tempat tidur yang tadi ia bengkokkan mulai goyah dan jatuh ke arahnya. Acan mencoba bergerak menghindar, tapi tubuh mungilnya seolah menyerah dan tak bisa bergerak. Besi itu akhirnya pecah dan mulai jatuh ke samping. Dan hal terakhir yang ia lihat sebelum menutup mata adalah sosok ibunya yang dengan panik berlari ke arahnya, mencoba menyelamatkannya dari jatuhan ranjang. Dalam sekejap itu, pikirannya kembali ke masa lalu, ke kehidupan sebelumnya, dan tuan kejam yang memaksanya melalui berbagai ujian mengerikan. Pria itu membuatnya melakukan hal-hal menjijikkan seperti memakan makanan anjing untuk bertahan hidup. Semua itu demi membuktikan bahwa dirinya hanyalah anjing milik organisasi. Acan mengepalkan giginya, dipenuhi kemarahan karena terus dianggap sebagai peliharaan mereka. Ia terbangun perlahan ketika sinar matahari mulai menyentuh wajahnya. Tampaknya ia sempat tak sadarkan diri setelah mengalahkan monster sebelumnya. Perlahan ia bangkit dan melihat ibunya duduk tak jauh darinya sedang menulis sesuatu di dalam sebuah buku. Sepertinya wanita itu berhasil menyelamatkannya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ia bisa sampai pingsan? Tampaknya kekuatannya terlalu besar untuk tubuh kecil ini. Ia baru menggunakannya selama 30 detik, namun itu saja sudah cukup untuk menguras tenaganya dan membuatnya sepenuhnya tak berdaya. Untuk sekarang, ia harus menjadi lebih kuat agar mampu mengendalikan kekuatan itu lagi. Saat sedang memikirkan hal tersebut, ia mendengar suara ibunya menangis. Ia menoleh ke arah buku yang sedang dibaca wanita itu dan halaman-halamannya dipenuhi catatan kecil. Di salah satu catatannya tertulis tentang betapa ia hampir kehilangan harta paling berharga dalam hidupnya. Tampaknya yang dimaksud adalah dirinya. Punggung ibunya juga tampak memar dan besar kemungkinan itu berasal dari upaya menyelamatkannya saat ranjang jatuh. Ibunya di kehidupan sebelumnya pasti sudah menjualnya ke organisasi demi keuntungan cepat, tapi wanita ini justru rela terluka demi melindunginya.
Ia mengulurkan salah satu tangan kecilnya untuk menghibur. Dan begitu sentuhan mungil itu terasa, sang ibu langsung memeluknya erat. Wanita ini memang berbeda, dan karena itu ia memutuskan untuk tinggal bersama wanita ini untuk sementara waktu. Namun tetap saja, waktu mereka tidak banyak. Dunia akan berubah drastis dalam waktu kurang dari seminggu. Monster berikutnya pasti sedang dalam perjalanan, dan ia harus bisa bertahan lebih dari 30 detik jika ingin melindungi rumah barunya. Di luar apartemen, seorang pembersih jendela menggigil kesakitan ketika lendir biru merembes keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir itu kemudian menetes turun dan masuk ke pipa saluran air di bawahnya, mengalir ke suatu tempat yang sepertinya sudah ditentukan. Saat Achan masih memikirkan langkah selanjutnya, ibunya datang membawa sesuatu yang dibungkus selimut merah. Ketika selimut itu dibuka, tampak seekor anjing di dalam kandang. Ia mendapatkannya dari tetangga agar Achan punya teman. Achan langsung mengenali anjing itu. Di kehidupan sebelumnya, anjing itu adalah makhluk liar yang buas, dan ia tak pernah menyangka akan bertemu lagi dengannya di kehidupan ini. Terlebih lagi, ukuran anjing itu jauh lebih besar daripada mainan bayi pada umumnya. Tapi situasi ini bisa jadi menguntungkan baginya. Meskipun kadang ceroboh, ibunya ternyata bisa juga melakukan sesuatu yang berguna. Jika ia bisa melatih anjing ini dengan baik, maka anjing itu bisa tumbuh menjadi sekutu yang kuat. Bahkan mungkin bisa menjadi alat transportasi di masa depan. Memiliki anjing besar ternyata tidak seburuk itu. Ibunya tersenyum melihat ekspresi geli di wajah Achan. Sepertinya keputusan yang ia buat memang tepat, dan hal itu setidaknya membuat Achan terlihat senang. Ia pun meninggalkan mereka berdua agar bisa bermain bersama. Sementara sang ibu kembali mengerjakan pekerjaan rumah, Achan menatap tajam ke arah anjing itu sambil berpikir apa yang harus ia lakukan. Untuk sekarang, langkah pertama adalah memberinya makan. Ia mengambil sosis dari dapur dan memberikannya pada anjing itu sambil menyuruhnya makan. Jika anjing itu memakannya, maka hubungan antara mereka akan resmi, akan menjadi tuannya dan pelatihan bisa dimulai. Namun, meskipun Achan berusaha membentuk ikatan seperti kontrak, tampaknya anjing itu terlalu polos untuk memahami maksudnya. Saat anjing itu membungkuk hendak mengambil sosis, Achan menginjak kepalanya untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Tapi, meskipun tak mengerti apa yang dikatakan bayi itu, bukan berarti si anjing mau diperlakukan seenaknya. Ia membalas dengan 2 pukulan kaki depan tepat ke wajah Achan, membuat tubuh mungil itu terlempar. Setelah itu, anjing itu kembali menikmati sosisnya dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Achan bukan tipe yang tinggal diam begitu saja. Ia melompat dan menerjang anjing itu sambil berteriak keras. Mereka pun terlibat dalam pertarungan kecil. Sementara ibunya hanya tertawa melihat tingkah mereka, tampaknya keduanya sudah cocok satu sama lain. Ketika sedang memasak, ibunya menyadari bahwa persediaan tepung habis. Ia pun menunduk untuk mencarinya, tapi dari lubang wastafel, sesosok monster lendir biru perlahan muncul, menjulang di belakang sang ibu yang masih sibuk mencari tepung pengganti. Makhluk itu mengangkat dirinya tinggi, langsung mengincar wanita yang tidak menyadari bahaya sama sekali. Si anjing bergerak cepat, langsung melompat ke arah monster sebelum makhluk itu bisa menyakiti sang ibu. Ia datang tepat waktu, mendorong wanita itu masuk ke dalam lemari bawah wastafel, menyelamatkannya dari serangan lendir. Untungnya, sang ibu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara pertempuran antara anjing dan monster berlangsung di belakangnya, Achan mengamati semuanya dengan ekspresi malas. Monster itu terlalu lemah untuk dianggap sebagai ancaman serius, tapi tetap saja cukup merepotkan. Karena tubuhnya berupa cairan, serangan tebasan atau tusukan tidak akan efektif. Mereka harus menemukan cara lain untuk menghadapinya. Sang ibu mencoba keluar dari lemari, lebih terganggu oleh rasa sakit di kepalanya daripada menyadari pertempuran hebat yang sedang terjadi di belakangnya. Monster lendir itu akhirnya mulai melilit tubuh anjing dan perlahan berubah bentuk menjadi sesuatu yang lain. Achan tahu bahwa ia harus segera bertindak sebelum semuanya lepas kendali. Ia mengingat dari pertempuran-pertempuran masa lalunya bahwa slime lemah terhadap kekeringan. Jadi, ia harus mencari sesuatu yang bisa mengeringkannya. Seketika matanya tertuju pada botol susu yang masih berisi susu bubuk. Ia langsung membuka tutupnya dan melemparkan bubuk itu ke arah monster. Slime itu langsung meringkuk dan menyusut ukurannya, lalu memantul ke sekeliling ruangan dalam kepanikan. Kehilangan kelembapan karena terkena bubuk susu membuatnya gelisah dan tidak terkontrol. Begitu slime itu berhenti bergerak, Achan segera memanfaatkan kesempatan dan menutupinya dengan tempat sampah.
Tampaknya situasi mulai terkendali dan baik anjing maupun ibunya mengintip dari balik meja dapur. Tapi kemudian ibunya tidak sengaja menumpahkan tepung ke mereka berdua, membuat keduanya makin kebingungan. Karena tumpahan itu, sang ibu buru-buru pergi untuk mencuci diri sebelum noda tepung itu membekas di bajunya. Sementara itu, Achan masih menikmati sensasi menangkap monster dengan tangannya sendiri. Slime bisa digunakan sebagai penolak monster alami. Artinya jika ia berhasil menyebarkan cairan slime di jendela rumah, maka itu bisa berfungsi sebagai penghalang dari serangan monster di masa depan. Namun, tiba-tiba tempat sampah itu mulai bergerak dan slime melompat keluar, memanfaatkan kesunyian untuk mencoba kabur. Anjing segera menghadangnya sebelum bisa pergi terlalu jauh dan Achan ikut bergegas mendekat untuk menjebaknya kembali. Tapi kali ini slime itu lebih lincah. Ia berhasil lolos dan menghindari jebakan tempat sampah sama sekali. Sebelum pergi, slime itu bahkan sempat mengangkat jari tengahnya ke arah mereka sebelum meluncur keluar lewat jendela. Makhluk itu datang ke rumah mereka seenaknya, membuat kekacauan, dan sekarang berniat kabur begitu saja. Meskipun lemah, ia terlalu sombong untuk ukuran monster, dan itu membuat Achan dan anjingnya terlalu marah untuk membiarkannya pergi begitu saja. Achan meraih payung terdekat sebagai senjata dan langsung menaiki punggung anjingnya. Saatnya mengejar slime itu sebelum kabur dan membuat lebih banyak masalah. Tidak ada cara lain, mereka harus menghentikannya sebelum ia menyusahkan mereka atau orang lain. Mereka turun ke lantai dasar gedung dan melihat slime itu sedang bertengger di atap sebuah bangunan. Cairan lendirnya menetes dan jatuh tepat di kepala seorang gadis yang sedang lewat. Gadis itu menengadah, dan saat ia melakukannya, slime itu melompat turun, berusaha menelannya bulat-bulat. Achan dan anjingnya segera melesat untuk menyelamatkan sang gadis. Sang bayi berpikir keras mencari solusi. Kalau ia mengandalkan kekuatannya sendiri, jelas tak akan sanggup menahan slime itu dalam waktu lama. Tapi kalau mereka membiarkan monster itu memakan gadis itu, maka tempat ini akan berubah menjadi lautan darah. Pemandangan seperti itu sudah terlalu sering ia saksikan di masa lalunya. Untungnya, anjingnya cukup cepat untuk mencapai gadis itu tepat waktu dan melompat melewatinya. Sementara itu, Achan membuka payung dan memblokir hujan lendir agar tidak menyentuh sang gadis. Namun slime itu tidak menyerah. Ia meloncat dari payung dan kali ini langsung menyerang Achan dan anjingnya. Karena kekuatannya hanya bisa digunakan dalam waktu singkat, Achan tahu bahwa ia hanya punya satu kesempatan. Dalam sekejap ia menghantam slime itu dengan pukulan yang diperkuat kekuatan khususnya, menghancurkan monster itu dalam satu serangan. Tubuh slime meledak, mencipratkan lendir ke seluruh area. Pertarungan singkat itu berakhir dan Achan serta anjingnya berdiri dengan tenang sebagai pemenang. Untung saja mereka datang tepat waktu untuk menyelamatkan gadis itu sebelum berubah jadi makanan slime. Tapi gadis itu sempat melihat kekuatan Achan dan ekspresinya langsung dipenuhi ketakutan. Tanpa membuang waktu, gadis itu lari secepat mungkin menjauh tanpa menoleh lagi. Wajar saja ia melarikan diri mengingat apa yang baru saja ia saksikan. Tapi yang lebih menyusahkan adalah memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan semua ini. Ekor Achan muncul dari balik popoknya dan mulai menyerap semua lendir slime yang berserakan di jalan. Tampaknya ekor itu memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan monster lain. Di kehidupan sebelumnya, satu-satunya cara Kai bisa menyerap kekuatan baru adalah dengan mengganti kemampuan lamanya. Tapi sekarang, ekor itu dengan cepat memakan semua cairan slime dan mengubahnya menjadi kekuatan miliknya. Ia pun menguji kemampuannya dengan membentuk bola slime di tangan kecilnya dan ya, kekuatan itu benar-benar bekerja. Dua kekuatan kini hidup berdampingan. Di masa lalu, Kay sangat berhati-hati dalam mengganti kemampuan agar tidak terdeteksi oleh organisasi. Tapi itulah yang akhirnya menjadi kelemahannya. Meski begitu, tetap saja aneh bagaimana ekor Toad itu bisa berevolusi dengan sendirinya. Kemungkinan besar ini terjadi karena usianya. Semakin muda seseorang saat mulai mengembangkan kekuatan, semakin kuat kemampuan itu, dan semakin cepat ia bisa beradaptasi. Kai dulu baru bisa menggunakan kekuatan di usia 10 tahun. Semua anak yang lebih muda darinya meninggal karena tidak mampu bertahan dari racun monster. Tapi sekarang, Kai bahkan lebih muda dari semua kandidat potensial di masa lalu. Potensi pertumbuhannya tak bisa diukur. Sambil memikirkan semua itu, anjingnya membawanya kembali ke rumah dengan selamat. Achan melompat turun dari punggung tunggangan setianya, lalu menggunakan kekuatan slime barunya untuk melapisi sekitar rumah, memastikan tak ada monster yang akan mendekat lagi.
Tapi hanya dengan melakukan itu saja, energinya sudah terkuras habis. Tidak ada gunanya memikirkan kemampuan baru atau mencoba beradaptasi lebih jauh karena stamina tubuhnya masih terlalu rendah untuk mendukung penggunaan kekuatan-kekuatan ini. Meski begitu, ia tidak perlu terlalu khawatir tentang masa depan. Dengan penghalang lendir ini, monster seharusnya tidak akan mengganggu mereka lagi. Achan pun ambruk ke lantai karena kelelahan, dan anjing itu mendekatinya dengan tatapan tajam. Tampaknya inilah saatnya sang anjing membalas rasa malu yang sempat ia rasakan sebelumnya. Anjing itu membungkuk dan mengangkat Achan dari baju bagian lehernya. Untuk sesaat, sang bayi benar-benar mengira dirinya akan dijadikan makanan anjing. Sementara itu, di apartemen, sang ibu keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang sudah bersih dari tepung yang menumpahi dirinya tadi. Ia pergi ke ruang tamu untuk melihat kondisi anaknya dan menemukan Achan terbaring di lantai bersama anjing itu. Sekilas tampak seperti mereka sedang berpelukan manis, tapi kenyataannya Achan sedang berjuang keras di bawah beban tubuh anjing besar yang menindihnya. Beberapa jam berlalu dan akhirnya si bayi berhasil membebaskan diri dari penjara berbulu itu. Ia pun mulai bekerja untuk melindungi apartemen. Ia berhasil melapisi jendela, ventilasi udara, dan bahkan saluran pembuangan dengan lendir slime spesial. Dengan begitu, bahkan jika bencana besar menghantam rumah ini, mereka akan tetap aman untuk sementara waktu. Sambil melakukan semua itu, ia juga menyempatkan diri untuk memeriksa kondisi terbaru dari ekornya. Ternyata ekor itu sekarang bisa menyimpan hingga 4 kemampuan sekaligus, berbeda dari kehidupannya yang lalu di mana ia hanya bisa mengganti satu kemampuan dengan yang lain. Saat ini ia bisa menggunakan kekuatan ekor coyote dan slime secara bersamaan, meski hanya dalam waktu sekitar setengah menit. Untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana besar, masih banyak hal lain yang harus dilakukan. Salah satu hal paling penting yang dibutuhkan para penyintas di tengah kiamat adalah persediaan. Penyebab kematian terbanyak setelah bencana bukanlah monster itu sendiri, melainkan kelaparan akibat terganggunya distribusi logistik. Kekacauan itulah yang memicu pertarungan gila-gilaan memperebutkan suplai makanan dan barang penting. Jika seseorang bisa menyimpan persediaan sejak awal dan menjauh dari konflik, orang itu bisa membangun pengikut dan bahkan menjadi pemimpin di saat-saat tergelap nanti. Achan harus mulai menyiapkannya secepat mungkin, tapi sebagai bayi, kemampuannya sangat terbatas. Supermarket sudah mulai ramai dan pada akhirnya tempat-tempat itu akan dipenuhi monster. Jika satu saja orang terinfeksi, maka penyakit itu akan menyebar dengan cepat tanpa bisa dikendalikan. Dengan tubuh kecil seperti ini, akan jelas tak bisa menghadapi gerombolan besar sendirian dan sekarang tidak banyak tempat yang bisa ia andalkan untuk mendapatkan suplai. Saat ia memutar otak mencari kemungkinan sumber suplai alternatif, ponsel ibunya tiba-tiba berdering di atas meja ruang tamu. Ia mendekati ponsel itu dan melihat ada pesan masuk dari grup chat milik pemilik apartemen. Untungnya ponsel ibunya tidak terkunci, jadi ia bisa membuka dan membaca isi percakapannya dengan mudah. Orang-orang dalam grup chat itu sedang membahas virus aneh yang sedang menyebar dan bagaimana orang-orang yang terinfeksi berubah menjadi monster. Jelas sekali mereka belum memahami seberapa besar skala bencana yang akan terjadi. Achan pun merasa senang bisa memberi sedikit pencerahan kepada mereka. Diam-diam ia membuat akun baru dan ikut bergabung ke dalam grup, menyampaikan bahwa bencana besar akan segera datang dan semua orang harus segera menyiapkan suplai mereka sebelum semuanya menjadi kacau. Meski tujuannya membantu dengan memberi petunjuk yang terarah, nyatanya tak ada seorang pun yang mempercayainya. Akun barunya yang belum punya profil juga tidak membantu situasi. Tak banyak yang bisa ia lakukan sebagai bayi, dan forum online pun tak banyak memberi dampak. Kalau begini terus, semuanya akan mati bahkan sebelum organisasi itu terbentuk. Tiba-tiba ada permintaan pertemanan masuk ke ponsel itu. Ia menerima permintaan itu karena penasaran, dan orang di seberang langsung to the point menawarkan kerjasama jika memang ia sedang mencari persediaan. Nama pengguna orang itu adalah Hot, dan itu terdengar sangat familiar di telinganya. Itu adalah nama salah satu wanita yang bekerja di organisasi di masa lalu, juga menggunakan nama Hot. Dugaan Achan tepat. Orang yang menghubunginya memang Hot yang ia pikirkan.
Perempuan itu sedang bersandar santai di kursi, dikelilingi komputer dan alat-alat canggih, sambil mengetik pesan untuknya. Segalanya tampak akan menjadi sangat menarik untuknya. Jelas terlihat bahwa siapapun yang ia ajak bicara adalah seseorang yang sangat hati-hati. Tapi sebelum membuat kesepakatan apapun, orang itu ingin tahu rencana Hot terlebih dahulu. Percakapan mereka baru dimulai, tapi sudah terasa sangat melelahkan. Jadi, Hot memutuskan untuk langsung ke inti pembicaraan dan membuat penawaran. Ia bersedia memberikan semua persediaan yang dibutuhkan, makanan, air, perlengkapan pelindung, apapun itu. Satu-satunya hal yang ia kenakan harga adalah informasi. Dan harga informasi itu adalah 100 juta yen. Namun, bagi Hot, transportasi juga menjadi masalah. Jadi ia menawarkan tukar tambah. Ia akan memberikan informasi yang dibutuhkan jika Achan mau memberinya 20% dari semua persediaan yang berhasil ia kumpulkan. Nada bicaranya dan harga 100 juta yen itu terasa seperti omongan anak SD. Tapi jika dilihat secara logis, tak ada kemungkinan lain. Wanita ini memang Hot dari organisasi yang ia kenal. Ia pun terus menanggapi, bertanya langsung kenapa ia harus percaya pada wanita itu. Di sisi lain, ia juga bertanya kenapa ia harus menyetujui negosiasi ini sejak awal. Hot lalu bertanya apakah Achan berniat menjadi musuhnya, bukan sekutu. Ia lebih memilih mereka bisa bekerja sama ketimbang saling curiga dan bertengkar. Achan akhirnya setuju dan menanyakan lokasi pengambilan barang. Hot memberitahunya bahwa informasi itu telah ia letakkan di kotak surat di lantai dasar apartemen tempat Achan tinggal. Organisasi belum terbentuk, yang berarti Hot belum menjadi salah satu petingginya. Tapi meski begitu, ia tetaplah wanita berbahaya yang menggunakan informasi sebagai alat untuk mempermainkan orang lain demi keuntungannya sendiri. Begitu ia menargetkan seseorang, ia akan menggunakan segala cara untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Tak mungkin ia benar-benar ingin akur dengan orang yang bahkan baru ia ajak bicara. Jelas ia hanya mencoba menjebaknya menggunakan informasi sebagai umpan. Namun kali ini Achan tak akan jatuh ke dalam perangkapnya. Justru dialah yang akan mengguncang permainan ini. Ia pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ia tidur selama 2 jam. Begitu terbangun, seluruh stamina yang terkuras tadi telah pulih sepenuhnya dan ia siap untuk mengambil informasi yang ia butuhkan. Tapi karena di dalam lift ada kamera pengawas, ia tidak ingin memperlihatkan identitasnya terlalu cepat. Jadi ia pun mengalihkan perhatian ke tangga darurat. Namun begitu sampai di sana, ia baru menyadari satu masalah besar dalam rencananya. Dirinya masih bayi dan tangga itu terlalu curam dan tinggi untuk bisa ia daki dengan tubuh mungilnya sekarang. Kalau begitu, satu-satunya pilihan Achan adalah mengandalkan sahabat bulunya. Ia menoleh ke arah anjing yang sedang tidur di sofa, menyadari bahwa hewan itulah satu-satunya harapannya untuk mencapai kotak surat. Achan mendekat dan mencoba membangunkan anjing itu dengan menarik ekornya, tapi si anjing tidak senang. Ia membalas dengan menampar Achan menggunakan ekornya, mengirim si bayi terbang dengan pipi memerah. Achan sempat berpikir bahwa ia sudah berhasil menjinakkan makhluk itu, tapi tampaknya hubungan mereka belum seharmonis yang ia kira. Achan kemudian melihat sesuatu di atas meja dapur yang bisa membantunya, sebuah kotak camilan anjing. Ia mengambil beberapa dan membawanya ke hidung anjing itu. Dalam hitungan detik, si anjing terbangun dan langsung menyetujui kesepakatan. Ternyata meskipun tampangnya galak, anjing ini sangat mudah dipuaskan. Setelah transportasinya aman, langkah berikutnya adalah menuju lokasi tempat Hot meninggalkan informasi. Semua harus dilakukan sebelum ibunya bangun. Ia menunggangi anjing itu melintasi gedung apartemen hingga akhirnya tiba di area kotak surat. Di salah satu kotak surat, ada secarik surat berwarna pink yang menonjol keluar. Itu jelas target yang ia incar. Tapi sayangnya ada kamera pengawas yang mengarah langsung ke area itu. Sudah jelas bahwa Hot ingin mengonfirmasi identitasnya lewat kamera tersebut. Jika sampai ketahuan, maka informasi tentang dirinya akan langsung dijual dan ia akan kehilangan keunggulan. Hot tidak pernah bermain-main dengan orang yang tidak ia kenal. Karena itu, Achan harus mempertahankan anonimitasnya bagaimanapun caranya. Ia pun mulai mengaktifkan kekuatannya. Ujung-ujung lendir merah memanjang dari tubuhnya, merayap di sepanjang ruangan, memindai seluruh area untuk mencari hal mencurigakan. Selain kamera pengawas apartemen, ia menemukan 3 kamera tersembunyi lainnya. Kemungkinan besar dipasang oleh Hot.
Jelas sekali wanita itu sangat bernafsu untuk mengungkap siapa dirinya. Di ruang kendalinya, Holt tertawa puas sambil menatap layar, menanti siapa yang akan terjebak oleh perangkapnya kali ini. Namun belum sempat siapapun mendekati kotak surat, ia justru menerima notifikasi dari orang yang sedang ia ajak bicara bahwa informasi itu sudah berhasil diambil. Ia panik membuka semua rekaman dari kameranya. Tapi yang terlihat di layar hanyalah seekor anjing berdiri diam di depan kotak surat. Tanpa ia sadari, di balik tubuh anjing itu tersembunyi sosok kecil yang menjadi sumber kekesalannya. Achan dengan cerdik memanfaatkan titik buta kamera, bersembunyi di balik anjing sambil membaca isi surat secara diam-diam. Ia mengambil flyer dari kotak surat itu dan segera kabur sebelum sempat terlihat. Flyer tersebut menunjukkan sebuah promo besar-besaran di salah satu supermarket terdekat dan disitulah ia harus pergi. Saat sedang membaca flyer itu, Holt panik dan membanjiri ponsel dengan pesan menuntut agar ia mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Achan membalas dengan santai, menawarkan untuk mengungkap identitasnya jika ia diberi 100 juta yen. Respons itu membuat Holt semakin marah. Siapapun orang ini jelas meremehkannya dan ia ingin memastikan orang itu menyesali sikapnya. Ia pun mengaktifkan sistem pengintai berbentuk laba-laba yang tersembunyi di dalam saluran air. Alat itu dilengkapi kamera dan tahan debu, air, suhu ekstrim, magnet, kecepatan tinggi, dan bahkan sengatan listrik. Laba-laba robot itu melesat menuju lokasi Achan dan anjingnya. Namun sebelum sempat melakukan apapun, alat itu langsung hancur diinjak oleh sepasang sandal bulu yang datang dari arah tangga. Holt menjerit kesal saat robot senilai 30 juta yen itu hancur hanya dalam hitungan detik. Orang yang menghancurkannya adalah Ibu Achan sendiri yang turun mencarinya karena sudah lama tidak melihat putranya. Holt menangisi kerusakan alatnya, tapi untungnya fungsi audio alat itu masih bekerja. Ia bisa mendengar suara perempuan dari seberang dan kemudian menyadari bahwa fitur panggilan juga masih aktif. Itu berarti mereka seharusnya juga bisa mendengarnya. Ia pun mengangkat mikrofon dan mulai melontarkan ancaman. Ia memperingatkan bahwa hanya karena laba-labanya dihancurkan, bukan berarti mereka sudah menang. Kini setelah ia mendengar suara mereka, ia bisa membocorkan semua pesan dan masa lalu kelam mereka ke seluruh internet. Ia terus menggertak, tapi tidak ada yang menjawab. Sebaliknya, ia hanya mendengar seseorang sedang berbicara pada orang lain, menyuruh memakai baju hangat agar tidak masuk angin. Saat itulah Holt sadar orang di seberang tidak bisa mendengarnya dan ia telah berbicara sendirian selama ini. Lebih parah lagi, setelah melakukan penelusuran data, bahkan dengan jaringan luas miliknya, ia tidak bisa menemukan siapa sosok di balik akun itu. Siapapun dia, identitasnya sepenuhnya tersembunyi. Sementara itu, Achan mendapatkan tumpangan gratis kembali ke apartemen dari ibunya. Ia dimarahi karena keluar sendirian dan dijelaskan betapa bahayanya hal itu. Di sisi lain, robot laba-laba milik Holt kini hanya bisa digunakan 4% saja. Tak lama setelah itu, Holt kembali menghubungi Achan dan menyatakan bahwa ia akan memberikan semua informasi dan suplai secara gratis. Sepertinya ia sudah menyerah. Sungguh mengejutkan betapa mudahnya ia menyerah setelah semua keributan yang ia sebabkan. Saat mereka kembali ke apartemen, Achan ternyata lolos dari hukuman karena keluar tanpa izin. Ibunya mengira bahwa pintu dibuka oleh anjing dan si bayi hanya merangkak keluar sambil setengah mengantuk. Karena itu, Achan tidak akan bisa menggunakan anjing itu untuk sementara waktu. Anjing itu kini diikat untuk mencegah kejadian serupa terulang. Menurut Holt, akan segera dibuka supermarket bergaya gudang besar. Dan dari sanalah ia akan memberikan suplai yang dicurinya dari orang lain. Holt tampak cukup dermawan meski latar belakangnya meragukan. Kalau Achan mau mengumpulkan persediaan, maka ia harus melakukannya secepat mungkin. Tapi yang pertama harus ia cari tahu adalah bagaimana caranya mencapai supermarket tersebut. Ia sudah meninggalkan flyer itu di atas meja agar ibunya melihatnya. Tapi sejauh ini wanita itu belum menyadarinya sama sekali. Ia tak bisa begitu saja mengatakan soal kiamat secara langsung, tapi tetap harus melakukan sesuatu. Saat sedang memikirkan cara untuk memancing perhatian ibunya, ia mendengar wanita itu mengeluh bahwa susu bayi hanya cukup untuk 5 hari lagi. Itu adalah kesempatan sempurna. Dan Achan sudah tahu cara memanfaatkannya. Achan menjatuhkan cangkir susu di meja, lalu berpura-pura masih tertidur saat ibunya datang mengecek suara tersebut. Ketika sang ibu bergegas membersihkan tumpahan susu, akhirnya ia melihat flyer supermarket yang tergeletak di meja.
Ia mengambilnya dan mulai mempertimbangkan untuk pergi ke sana. Semuanya berjalan sesuai rencana Achan. Hari keberangkatan ke gudang supermarket pun tiba. Sang ibu mendandani Achan dengan pakaian berwarna pink, hal yang sangat mengecewakan baginya. Saat mereka pergi, anjing ditinggalkan di rumah dengan persediaan makanan yang cukup. Mereka tiba di supermarket, tapi sebelum sempat masuk, seorang penjaga keamanan menghampiri dan bertanya mengapa mereka berada di area itu. Ia menjelaskan bahwa ada penyakit menular yang sedang menyebar dan semua orang seharusnya menghindari bepergian. Ibu Achan mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin membeli susu bubuk untuk bayinya, namun penjaga itu tidak menggubris alasan tersebut. Ia adalah petugas pemerintah dan Achan tahu bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan runtuh, jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan larangan seperti ini. Petugas itu hanya menjalankan perintah dan menyuruh mereka pulang. Namun saat pria itu masih bicara, ia tak menyadari sosok mengerikan yang muncul dari belakangnya, sampai monster itu meletakkan tangannya di kepala pria tersebut. Dalam sekejap, kepala pria itu diremas dan meledak seperti balon berdarah. Kini monster itu menatap langsung ke arah sang ibu dan bayi yang tak berdaya. Monster ini jauh lebih besar daripada apapun yang pernah dihadapi Achan sejauh ini, dan termasuk tipe proliferatif, jenis yang tidak memiliki titik lemah spesifik. Achan tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, namun jika ia tidak bertindak sekarang, baik dirinya maupun ibunya akan mati. Tidak ada waktu untuk ragu, ia bersiap bergerak, tapi tiba-tiba ibunya mengangkatnya dari kereta bayi dan mencoba melarikan diri. Achan tahu melarikan diri tidak akan berhasil. Monster ini berbeda. Ia jauh lebih cepat dari manusia biasa dan ibunya tak punya harapan untuk kabur dengan berjalan kaki. Saat monster itu semakin mendekat, Achan melihat sebuah kotak pemadam kebakaran menempel di dinding. Ia segera menggunakan kekuatannya untuk memecahkannya. Kotak itu meledak menyebarkan gas ke seluruh area. Achan memanfaatkan kabut yang tercipta untuk lolos dari pelukan ibunya dan menyerang monster tersebut, menghantamnya hingga terlempar menabrak dinding. Ia hanya punya waktu sekitar 30 detik hingga debu mengendap untuk menyelesaikan pertempuran ini sebelum ibunya sadar akan apa yang terjadi. Ibunya tak sadarkan diri karena syok dari serangan tiba-tiba. Ini memberikan Achan waktu, tapi tidak banyak. Tipe proliferatif biasanya menyimpan intinya di kepala. Jika ia bisa menghantam kepala monster itu, maka makhluk itu akan langsung mati. Namun sayangnya, serangan awal tadi belum cukup melukainya. Achan harus memastikan pukulan berikutnya mengakhiri segalanya dalam satu serangan. Tidak ada jalan pintas. Seperti sebelumnya, kali ini pun ia harus menghadapinya secara langsung dengan kekuatannya sendiri. Untungnya kali ini ia bisa berdiri tanpa harus merangkak. Monster itu melompat terlebih dahulu menyerangnya, namun Achan berhasil menghindar sebelum sempat ditangkap. Ia menggunakan kemampuannya mengeluarkan untayan tipis dari kekuatan Toad untuk menebas tubuh monster itu. Serangan itu tidak memusnahkannya, tapi cukup untuk membuatnya berdarah. Keadaan belum menguntungkan, tapi Achan yakin bahwa dirinya akan keluar sebagai pemenang. Ia kembali menyerang. Tubuh mungilnya memungkinkan untuk menghindari sebagian besar serangan musuh. Ia lalu menggunakan tali dari kekuatan Toadnya untuk melilit tubuh monster itu, berayun di sekelilingnya. Begitu ia mendarat, ia menarik tali itu dan langsung memotong tubuh monster dengan sekali hentakan. Kondisinya kini lebih baik namun masih belum cukup. Ia tetap harus menghantam kepala monster itu agar bisa benar-benar mengalahkannya. Untungnya, ukuran besar monster itu membuatnya sulit untuk membidik target kecil secepat bayi. Gerakannya juga jadi terbatas karena dipaksa bergerak cepat. Bagi monster itu, kejar-kejaran ini terasa seperti mencoba menangkap tikus. Akhirnya, Achan berhasil membuat monster itu kelelahan, tak lagi mampu bergerak bebas seperti sebelumnya. Semua ini berkat pengalaman tempur yang ia kumpulkan di kehidupan lamanya. Sampai saat ini, berkat serangan beruntun dari Achan, kekuatan monster itu sudah sangat melemah. Satu pukulan lagi mungkin cukup untuk menyelesaikan semuanya. Tapi ia tak boleh lengah. Monster itu meskipun sudah babak belur, mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk mencabut salah satu duri dari punggungnya dan melemparkannya ke arah Achan dengan kekuatan luar biasa. Achan cukup cepat untuk menghindar, tapi duri itu tetap berhasil melukai dahinya cukup dalam. Ia mundur beberapa langkah menciptakan jarak aman antara dirinya dan monster sebelum makhluk itu bisa menyerang lagi.
Jika serangan jarak jauh seperti itu terus berlanjut, Achan tak akan punya peluang untuk mendekat dan menyelesaikan pertarungan. Ia harus memikirkan strategi baru, serangan kejutan, atau mungkin pengalih perhatian. Tapi waktu terus berjalan dan efek samping dari penggunaan kekuatannya mulai terasa. Untuk saat ini, ia mungkin harus mundur dan membawa ibunya menjauh sebelum wanita itu ikut terluka. Namun sebelum ia bisa menyusun rencana, ia melihat ibunya yang sudah terbangun berdiri kebingungan di lantai dasar, menoleh ke segala arah sambil mencari putranya. Waktunya sudah habis lebih cepat dari yang ia perkirakan. Saat sang ibu mencari-cari Achan, ia akhirnya berhadapan langsung dengan monster itu dan menatapnya dengan tatapan syok. Namun alih-alih lari, ia merogoh sakunya untuk mengambil sesuatu. Achan berteriak dalam hati memohon agar ibunya segera lari karena jelas tidak akan mampu menghadapi monster itu sendiri. Tapi sebagai ibu dari sang tokoh utama, tentu ia punya trik tersendiri. Dari sakunya, ia mengeluarkan stun gun dan menembakkannya langsung ke arah monster, menghantam tubuhnya dengan sengatan listrik yang intens dan membuat makhluk itu membeku di tempat. Meskipun tidak biasa, justru inilah pengalihan perhatian yang dibutuhkan Achan. Ia melompat dari atap bangunan menuju jalanan di bawah tepat saat monster itu pulih dan menebas ibunya, membuatnya terlempar jatuh ke lantai. Saat sang ibu tergeletak dengan kepala menghadap menjauh, Achan turun dari langit dengan energi besar yang terkumpul di kakinya, bersiap memberikan serangan penutup. Monster itu sempat menengadah dan melihat sesosok bayi dengan cahaya energi berkumpul di kaki yang meluncur ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Serangan itu menghantam langsung kepala monster dan menghancurkannya seketika, membunuhnya dalam satu serangan. Sementara itu, sang ibu masih tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Achan mendekatinya dan memeriksa keadaannya. Meski ia belum sepenuhnya menyukai ibunya, kenyataannya keberadaan wanita itu telah menyelamatkan nyawanya. Bukan hanya karena ia datang mencarinya meskipun penuh bahaya, tapi juga karena ia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi sang anak. Masih banyak yang harus dilatih agar wanita ini benar-benar bisa berguna, tapi tampaknya ia bisa mulai mempercayainya. Saat pikiran itu terlintas, efek samping dari penggunaan kekuatannya pun menyerang, membuat Achan roboh di samping ibunya dan kehilangan kesadaran. Ketika ia terbangun kembali beberapa waktu kemudian, ada perban di kepalanya dan seorang pria bermata merah yang asing sedang mengganti popoknya. Achan tak mengenali orang itu, dan sebagai reaksi refleks pertahanan diri, ia mengompol ke arah pria itu untuk menakutinya. Ibunya buru-buru datang meminta maaf, berharap pria itu tak merasa tersinggung. Pria itu mengusap wajahnya dari cipratan itu sambil tersenyum. Menerima kenyataan bahwa mungkin ia hanya menakut-nakuti si anak, makanya reaksi seperti itu terjadi. Ia lalu bertanya apakah mereka sudah cocok dengan anjing, menandakan bahwa ia mengenal binatang itu. Ternyata pria ini adalah pemilik anjing sebelumnya dan ia berterima kasih kepada sang ibu karena sudah merawatnya. Namun yang lebih mengkhawatirkan bagi Achan adalah kenyataan bahwa ibunya pasti sudah melihat monster yang menyerang mereka, tapi ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu Achan menyadari bahwa rambutnya masih sedikit basah. Kemungkinan besar ibunya sempat menangis diam-diam saat ia tertidur. Pria itu kemudian mengajak mereka ikut bersamanya untuk membeli persediaan barang. Itu langsung menarik perhatian Achan. Mengumpulkan suplai bersama orang lain bisa jadi langkah yang bijak. Tapi sebelum ikut, ia masih punya satu tugas penting, mengambil inti kristal dari monster yang baru saja dikalahkannya. Ia melompat keluar dari kereta bayinya dan bergegas ke sisa-sisa tubuh monster. Dengan bantuan ekor totnya, ia menyerap inti tersebut dan segera mendapatkan kemampuan baru. Kali ini, kekuatan yang muncul adalah kemampuan pengerasan. Kemampuan itu langsung menyatu ke aliran darahnya. Ini bukan kekuatan buruk, karena kini ia bisa menggunakan ekor sebagai semacam tameng pelindung. Namun sebelum ia sempat kembali ke kereta, ia melihat pria asing tadi sedang melakukan panggilan. Dalam percakapan itu, pria itu menyebutkan bahwa Achan dan ibunya hanyalah beban. Ia juga mengungkap bahwa alasan mereka diajak ikut hanyalah karena jika keadaan darurat muncul, keduanya bisa dijadikan umpan. Orang ini benar-benar gila dan jelas punya niat jahat. Ia menyuruh orang di seberang telepon untuk mengambil kendaraan lain dan membawa lebih banyak barang.
Saat Achan sedang menguping, ia tanpa sengaja menyenggol truk tempat ia bersembunyi. Pria itu langsung berbalik, siap menyerang siapapun yang menguping. Tapi ketika ia melihat bahwa yang muncul hanyalah seorang bayi, ia langsung menurunkan kewaspadaannya. Ia mengelus kepala Achan dan bertanya bagaimana bisa bayi ini sampai ke tempat itu. Lalu ia kembali ke telepon dan memberitahu orang di seberang bahwa bayi itu mendengar percakapan mereka, tapi ia tak peduli. Karena bagi pria itu, membunuh bayi tidak akan menjadi masalah. Achan menunduk cemas menyadari bahwa pria ini benar-benar berbahaya. Mereka semua lalu naik ke dalam mobil dan ibunya mengikatnya dengan aman ke kursi bayi di belakang. Kini mereka bersiap untuk berangkat bersama pria gila itu dan 3 orang lainnya. Achan sama sekali tidak mempercayai pria itu sebagai pengemudi, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan saat ini. Andai saja ia bisa menggunakan kekuatannya, ia pasti sudah menghancurkan pria itu dan membuktikan siapa yang sebenarnya berkuasa. Sementara orang-orang di dalam mobil mulai saling berkenalan, ibunya mencoba memulai percakapan dengan menawarkan camilan kepada mereka. Anehnya, mereka semua tampak begitu tenang, seolah dunia luar tidak sedang dalam kekacauan. Achan mulai bertanya-tanya apakah mereka bahkan pernah melihat rekaman monster dan mengapa mereka bisa santai-santai pergi keluar seperti ini. Saat mobil melaju, pria itu melambaikan tangan kepada seseorang di dalam kompleks tempat mereka tinggal. Achan menyadari bahwa ketidakpedulian mereka bisa jadi adalah bentuk perlindungan diri. Toh, hanya karena melihat monster atau mayat tidak berarti orang-orang akan langsung percaya bahwa dunia sudah kiamat. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertingkah seolah semuanya masih normal dan menyembunyikan rasa takut mereka. Saat mereka melintasi kota, Ling Yinggu mengeluarkan sekotak sandwich untuk dibagikan ke semua penumpang. Orang-orang di dalam mobil adalah sesama penghuni apartemen tempat Achan dan ibunya tinggal. Ada ibunya, lalu Ling Yinggu dari kamar 502, kemudian Denu dari kamar 103, dan terakhir Ryu Kasein dari kamar 104. Ibunya terus membagikan camilan sambil mengajak mereka ngobrol selama perjalanan ke supermarket. Ryu Kasein bertanya pada ibunya bagaimana ia bisa membesarkan anak sendirian di tengah situasi yang begitu sulit. Apalagi ia masih muda dan cantik dan kelihatannya tidak sedang bekerja juga. Keluar rumah dengan membawa anak tentu berbahaya. Ibunya sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan Achan di rumah, tapi ia menyadari bahwa setiap kali Achan ditinggal sendirian, si kecil selalu bertingkah aneh. Setelah berpikir panjang, ia pun memutuskan membawa anaknya. Achan secara refleks mencoba memberi sinyal agar ibunya berhenti bicara, sementara wanita itu menghela napas, mengingat semua kekacauan yang terjadi karena anaknya dalam beberapa hari terakhir. Salah satu pria di depan adalah Chin Manoru dari kamar 504. Sang pengemudi berkomentar bahwa Ling cukup berguna dalam pertempuran, terutama karena ia berhasil melumpuhkan monster besar hanya dengan alat setrum. Mereka juga membawa anjing di truk belakang, jadi kalau sesuatu terjadi, setidaknya mereka punya tambahan kekuatan serang. Sayangnya, Ibu Achan tidak mengingat kejadian itu. Ia tak sadar bahwa justru anaknya yang melakukan semua pekerjaan berat. Saat mereka terus berkendara melintasi kota, pengemudi mulai merasa ada yang tidak beres. Seharusnya sudah banyak monster berkeliaran, tapi tempat itu malah terasa sepi. Tiba-tiba seseorang terlihat berlari di jalan, jelas-jelas sedang mencari pertolongan. Saat ia berlari mencari tempat bersembunyi, dinding sebuah bangunan di dekatnya tiba-tiba meledak dan sebuah tangan meraih keluar. Beberapa monster langsung menerjang dan menyerangnya sekaligus. Pengemudi menyuruh semua orang bersiap saat ia mencoba menghindari tabrakan dengan monster dan gadis tersebut. Mobil dan truk yang mereka naiki melintir, berusaha menghindari gerombolan monster dan berhasil lewat dengan selamat. Anjing di kursi belakang menggonggong keras saat para monster menindih gadis itu dan menyerangnya. Ia berteriak minta tolong, namun monster terus menumpuk dan mencabik-cabik tubuhnya. Hari itu sudah benar-benar kacau sejak Achan dan ibunya meninggalkan rumah. Mereka kini dikepung monster dan Achan mengambil waktu sejenak untuk menganalisis situasi. Monster berkepala serangga yang mengepung mobil semuanya memiliki bekas tusukan di leher. Pengendali mereka pasti sejenis cyborg. Monster tipe parasit seperti itu punya kemampuan mengubah manusia menjadi cyborg. Individu mereka tidak begitu kuat, tapi dalam jumlah banyak mereka bisa sangat berbahaya. Selama pengendali mereka masih berkeliaran, monster cyborg akan terus bertambah.
Yang terbaik sekarang adalah mencari cara untuk melarikan diri secepat mungkin. Sisa monster yang tidak menindih gadis tadi mulai menyerbu mobil. Mereka terlalu dekat dan dalam hitungan detik, satu monster berhasil menembus kaca depan. Achan melihat sekeliling dan tahu bahwa mereka semua masih bisa bertahan. Tapi ia harus segera mengusir monster-monster itu sebelum jumlah mereka makin tak terkendali. Sayangnya, ia hanya bisa menggunakan kekuatannya selama 30 detik. Jika ia menghabiskannya di sini, semuanya akan berakhir. Ia melihat seisi mobil, berharap ada yang bisa bertarung. Ryu memandang putus asa ke arah gadis yang tengah diserang monster dan mulai menangis menyuruh orang lain untuk menyelamatkannya. Achan langsung kesal. Ia sadar bahwa Ryu akan menjadi beban. Daripada mencari solusi untuk semua orang, perempuan itu hanya bisa berteriak dan menyuruh yang lain berbuat sesuatu. Padahal dirinya sendiri tidak bisa bertarung. Mereka sebaiknya membiarkannya saja. Shin Manoru kemudian berkata bahwa mereka tidak perlu menolong gadis itu. Luka di lehernya sama seperti monster lainnya. Artinya, dia kemungkinan besar sudah tak bisa diselamatkan. Shin Manoru memang memiliki penglihatan yang tajam. Meski mungkin sudah terlalu tua untuk bertarung, tapi paling tidak ia cukup kuat untuk membawa barang. Sopir bertanya apakah mereka harus menerobos kerumunan itu. Tapi jika memang akan menyerbu, maka lebih baik mereka menyingkirkan monster-monster itu terlebih dahulu. Achan tidak suka ide itu. Kedengarannya seperti misi bunuh diri. Tidak bisa bergantung pada pria itu di saat genting. Pengemudi truk belakang kemungkinan sama saja. Denu mengambil benda keras dari dalam mobil dan mengatakan bahwa ia akan membantu sebisa mungkin. Ia tampak seperti pria lemah, tapi mungkin saja tipe orang yang tiba-tiba menjadi liar di saat genting. Ia mencoba terlihat berani, tapi jelas-jelas tidak bisa diandalkan. Tampaknya tidak ada satupun orang di mobil ini yang mampu mengalahkan monster. Ibunya merogoh tas untuk mengambil senjata setrumnya yang dipakai sebelumnya. Begitu Danu mendengar bahwa sang ibu hendak turun membawa senjata, ia langsung berkata bahwa ia tidak perlu turun. Tiba-tiba sebuah benda tajam menembus mobil dan langsung menancap di dada Danu. Ia pun terlempar keluar seperti boneka kain. Cakar tajam lainnya mencengkeram sisi mobil dan seekor monster serangga lain menampakkan kepalanya yang mengerikan ke dalam kabin, langsung menusukkan cakarnya ke tubuh Ryu dan membunuhnya seketika. Monster ini tampaknya adalah tubuh utama dari seluruh gerombolan cyborg. Ia mungkin bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Karena tak ada satupun yang bisa diandalkan di mobil ini, Achan menyadari bahwa dirinya lah yang harus turun tangan. Namun sebelum ia sempat bangkit, duri tajam melesat menuju ibunya. Ia tidak cukup cepat untuk menghentikannya, tapi secara tak terduga, duri itu malah menancap di jok mobil. Mereka menoleh ke depan dan melihat bahwa Shin Manoru lah yang menahan monster itu. Ia menyadari bahwa makhluk ini pasti adalah pemimpin dari semua monster. Monster itu berbalik, berusaha menusuk wajah Shin Manoru, namun pria itu malah mencengkeram duri dan mematahkannya. Jelas bahwa pria ini bukan orang biasa. Ia berhasil menaklukkan pemimpin monster hanya dengan tangan kosong. Monster itu menjerit saat ia menusukkan durinya sendiri ke lehernya. Jeritan itu perlahan memudar dan akhirnya makhluk itu mati. Shin Manoru melepaskan tubuhnya, membiarkannya jatuh ke jalan. Saat mengusap darah dari wajahnya, Shin Manoru menggerutu soal betapa tuanya dirinya sekarang. Sementara itu, Achan menatapnya dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa pria tua ini ternyata benar-benar petarung sejati. Tapi ia segera sadar bahwa pertarungan belum berakhir. Monster di tanah itu memasuki fase kedua dan mereka belum boleh lengah. Achan tidak tahu siapa sebenarnya pria tua ini, tapi ia tahu bahwa hanya mengincar jantung monster saja tidak cukup. Seperti yang sudah diduganya, monster itu mulai bangkit kembali siap menyerang. Karena Achan tak bisa berbicara, satu-satunya cara untuk memberi peringatan adalah dengan menangis sekencang mungkin. Tangisannya membuat Shin Manoru menoleh ke belakang dan ia berhasil menghindari serangan mendadak dari monster serangga itu. Pria itu langsung tahu bahwa makhluk ini tidak bisa dibunuh hanya dengan menusuk jantungnya. Ia pernah menghadapi jenis seperti ini sebelumnya saat masih menjadi anggota divisi tempur khusus. Ternyata itulah alasan kenapa dia begitu kuat. Ia pernah bekerja di unit elit militer yang secara khusus dilatih untuk menghadapi monster. Tanpa ragu, ia melompat keluar dari mobil dan menyerang monster itu dengan niat untuk menghabisinya. Makhluk itu memang tidak bisa mati hanya dengan metode biasa. Shin Manoru memutuskan untuk menggunakan seluruh tenaganya kali ini. Ia mencengkeram kepala monster dan menghantamkan lututnya ke wajah makhluk itu hingga tengkoraknya retak. Dari cara ia bertarung, terlihat jelas bahwa ia punya pengalaman dan pengetahuan tempur yang tinggi.
Keputusannya untuk langsung mengincar kepala juga sangat cepat. Achan seharusnya bisa menebak lebih awal bahwa pria ini berasal dari militer dan punya kemampuan spesial yang jauh di atas orang-orang biasa di mobil tadi. Dalam kehidupannya yang lama, saat ia masih menjadi anjing organisasi, Achan pernah mendengar bahwa meski militer sudah hancur saat ia aktif, mereka dulu adalah kekuatan perlawanan terbesar terhadap para monster. Organisasi membenci militer, terutama divisi tempur khusus yang disebut-sebut menjadi tulang punggung perjuangan. Mereka menjalani pelatihan brutal dan dikenal sebagai duri dalam daging organisasi. Berkat usaha pria tua itu, mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan ke supermarket untuk mendapatkan persediaan. Ibunya sempat menyarankan agar mereka langsung pulang saja, tapi Chin Manoru langsung menolak. Ia mengatakan bahwa jika mereka pulang sekarang, bisa saja hal buruk terjadi lagi. Mereka harus terus bergerak maju. Kini mereka akhirnya punya satu orang yang bisa diandalkan, tapi Achan mulai memikirkan cara agar pria ini benar-benar berada di pihaknya. Mungkin ia bisa mengirimkan perintah militer palsu atau memeras Hot agar mengirim data rahasia, atau cukup berpura-pura manja agar pria tua itu mau melindungi mereka. Hanya dengan membayangkan cara memanfaatkan pria itu demi keuntungan pribadi, Achan sudah menyeringai jahat. Tapi saat sedang berpikir, Chin Manoru menepuk kepalanya. Ia lalu menyuruh Ling untuk tetap berada di dekatnya bersama Achan agar bisa melindungi mereka. Ling langsung setuju dan berjanji tidak akan menjadi beban, serta akan mengikuti semua arahannya. Chin Manoru mengatakan agar mereka tak berharap terlalu banyak darinya. Ia hanya ingin membantu sebisanya. Ling berterima kasih atas bantuannya mengalahkan monster boss sebelumnya, tapi Chin Manoru menepis pujian itu. Ia bilang kalau saja Achan tidak menangis saat itu, ia pasti sudah tewas. Ia pun menoleh pada si bayi dan berkata bahwa semakin bodoh seseorang, semakin besar keinginan mereka terhadap keuntungan. Kalimat itu hampir terdengar seperti ia bisa membaca pikiran Achan dan tahu apa yang sedang direncanakannya. Achan hanya menyilangkan tangan kecilnya dan memilih menerima bantuan pria itu secara damai, tapi ia tahu sifat lurus hati Chin Manoru suatu hari akan menjadi kelemahannya. Akhirnya mereka tiba di supermarket yang dari tadi menjadi tujuan. Tapi gerbang toko tertutup rapat. Ternyata hari itu supermarket sedang libur. Padahal di iklan disebutkan bahwa toko akan buka. Achan langsung curiga, Hot pasti punya andil. Mungkin ia menutup toko dari jarak jauh. Tiba-tiba pintu terbuka. Sopir menjelaskan bahwa ia punya teman yang membukakan pintunya dari tempat lain. Ia tersenyum sambil memamerkan ponselnya, mengingatkan bahwa mereka harus berterima kasih kepada temannya nanti. Achan langsung curiga. Ia diam-diam mengambil ponsel ibunya dari dalam tas dan membuka pesan-pesan terbaru. Di sana tertulis bahwa Hot baru saja mengirim pesan memberitahu bahwa ia melihat mobil mereka lewat kamera dan membuka gerbang untuk mereka. Itu memastikan bahwa sopir pasti kenal dengan Hot. Hal ini membuat semuanya jauh lebih rumit. Baik Hot maupun si sopir adalah orang-orang yang sangat mencurigakan bagi Achan. Akhirnya mereka masuk ke dalam supermarket. Hot terlihat kelelahan setelah sampai. Supermarket ini sangat besar dan di dalam gudang ada banyak sekali persediaan. Tidak ada kamera pengawas di area ini, jadi Achan tak perlu khawatir. Terlihat saat menggunakan kekuatannya. Ia juga memperhatikan bahwa pria tua itu membawa rak senjata bersamanya. Itu wajar bagi mantan anggota divisi tempur khusus. Tapi begitu mereka masuk ke dalam supermarket, pria yang selama ini memimpin mereka tiba-tiba menghilang. Tidak ada staf toko. Jadi mereka pun bingung harus beli ke siapa atau melakukan pengecekan seperti apa. Saat mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan, terdengar suara tepuk tangan dari arah lain dalam bangunan. Mereka menoleh dan melihat pria sopir tadi berdiri sambil tersenyum licik dan mengetuk-ngetukkan jari di atas kotak persediaan. Ia lalu menyatakan bahwa semua barang di toko ini sudah dibeli oleh organisasinya. Momen yang paling Achan takuti akhirnya datang juga. Orang yang berdiri di hadapan mereka ternyata adalah anggota organisasi. Bahkan anjing Achan tak menyukai pria itu. Terlihat dari gonggongan keras yang keluar dari mulutnya. Sang sopir pun akhirnya menunjukkan jati dirinya yang asli, mengakui bahwa ia hanya memanfaatkan semua orang untuk mendapatkan akses ke supermarket ini. Setelah puas dengan rencananya, pria itu menyatakan bahwa sekarang waktunya membuang mereka seperti sampah tak berguna. Saat ia sibuk berpidato dengan gaya angkuhnya, Achan langsung melihat tato di lengan pria itu, tanda jelas bahwa dia memang benar-benar anggota organisasi. Dengan tatapan gelap, pria itu menyatakan bahwa supermarket ini sekarang menjadi milik
East Lotus Society Ina. Suaranya dipenuhi ancaman dan sorot matanya mengarah langsung ke pria militer tua. Ia menarik senjata dari saku dan memperingatkan mereka untuk tidak bergerak. Nama organisasi itu langsung mencuri perhatian Achan. Ia sadar bahwa cabang organisasi ini bukan kelompok biasa. Mereka adalah pelopor dalam proyek perburuan. Kelompok yang sudah menyebarkan kekacauan bahkan sebelum bencana besar dimulai. Itulah alasan mereka mengumpulkan persediaan. Karena mereka bisa mencium datangnya kehancuran. Kini Achan tahu kenapa firasatnya sejak awal begitu buruk tentang pria ini. Semua berasal dari nada suara congkak yang mengganggu itu. Tapi siapapun orang ini, si bayi sudah siap untuk menjatuhkannya. Sementara itu, Ling dan Chin Manoru langsung menyadari beratnya situasi saat melihat para anak buah organisasi mengepung mereka. Tapi pria tua itu siap. Ia langsung mengambil sekop dan melemparkannya ke arah generator, menghantam mesin dengan keras hingga menancap, menciptakan suara yang menggema seolah akan meledak kapan saja. Namun sang pemimpin organisasi tetap berdiri tenang. Chin Manoru tidak melewatkan itu. Dalam detik berikutnya, pria itu menyeringai dan menunjukkan remote control di tangannya, mengendalikan sistem troli otomatis. Chin Manoru langsung sadar situasinya sudah lepas kendali. Ia berusaha menerjang ke arah pria itu, tapi di detik terakhir, ia dihantam tumpukan karton dan terpental ke belakang. Sesaat kemudian, ia mendapati dirinya sedang ditodong senjata. Dengan tawa kecil, pria dari organisasi itu berkata bahwa ia tidak akan membiarkan seorang veteran militer kabur semudah itu. Ia memperingatkan agar tidak bergerak, tapi tiba-tiba Ling maju dengan pistol di tangan, menodongkannya ke pria itu dan menyuruhnya mundur dari pria tua. Ia menuntut penjelasan atas semua motifnya. Sang pria hanya tertawa geli, menyadari betapa polosnya wanita itu karena baru menyadari situasinya sekarang. Ia bahkan bertanya apakah Ling masih menganggapnya orang baik jika setelah ini ia menembaknya. Tapi Ling masih dalam dunianya sendiri, malah menawarkan berbagi persediaan, seolah-olah sedang mengadakan piknik. Pria itu benar-benar tertawa kali ini. Kepolosannya nyaris mengagumkan. Ia bertindak seakan-akan dirinya adalah pengambil keputusan di sini. Ia lalu mengingatkan tentang waktu ia menitipkan anjing padanya, bukan karena kebaikan hati, tapi karena saat ia hendak menagih uang, sang pemilik anjing sudah mati. Jadi daripada repot, ia menyerahkan anjing itu pada wanita pertama yang ia lihat, hanya untuk melihat bagaimana dia mengurus seekor anjing dewasa dan bayi sekaligus. Secara mengejutkan, semuanya berjalan lancar saat itu. Tapi sekarang, dengan senjatanya sudah siap dan raut wajah kejam, ia menolak ide untuk berbagi. Persediaan tidak akan cukup untuk semua orang. Ia kemudian memberikan sinyal dan semua anak buahnya mengarahkan senjata ke arah mereka. Sang pemimpin menyatakan bahwa orang lemah seperti Ling pantas mati. Saat itulah ingatan Achan kembali saat dirinya dulu masih berada di bawah kekuasaan organisasi, dipaksa memakan tikus hanya agar tidak mati kelaparan. Saat itu ia juga dianggap tak berguna seperti ini. Ia tersentak kembali ke kenyataan saat anjingnya siap menyerang para pengikut organisasi. Achan langsung melemparkan lendir slime ke generator, menyebabkan pemadaman. Kegelapan langsung menyelimuti area, dan bos organisasi berteriak menyuruh semua anak buahnya berhenti menembak sampai mereka bisa melihat sesuatu. Saat itu juga bos mengangkat senjatanya, siap menyerang. Tapi sebelum Achan bisa meluncurkan pukulannya, Chin Manoru mendahuluinya dan menendang bos itu. Keduanya saling bertatapan dengan ekspresi terkejut. Achan sadar bahwa ini bisa jadi bencana, militer mungkin akan menganggap dirinya monster, dan bukan tidak mungkin ia dijadikan objek eksperimen karena kekuatannya. Seperti yang ia duga, Chin Manoru juga punya pikiran serupa. Ia mulai bertanya-tanya apakah Achan benar-benar manusia. Saat bersiap menyerang si bayi, Achan langsung melompat dan mendarat di rak paling atas, tepat di luar jangkauan pandangan pria tua itu. Chin Manoru menyalakan senter. Achan sendiri juga berniat menyalakan cahaya, tapi kini ia harus waspada terhadap pria tua itu. Ia mendesah dalam hati, tidak ada pilihan. Mungkin ia harus menyingkirkan pria itu dulu. Tapi rencananya terganggu oleh suara aneh yang membuat semua orang terkejut. Mereka menengadah dan melihat slime yang berubah menjadi pengalih perhatian. Dengan senyum puas, Achan duduk di dalam troli, siap menyaksikan pertunjukan. Tapi kemudian ia tercengang, slime itu berubah menjadi doppelganger Chin Manoru. Monster itu langsung menyerang dan semua orang mendapati diri mereka harus bertarung melawan salinan diri sendiri. Chin Manoru pun bersiap menghadapi versinya sendiri, mengumpat pelan melihat bencana baru ini.
Ling ketakutan saat melihat kloning dirinya berdiri di depannya. Ia memohon agar tiruan itu tidak mendekat. Suaranya menarik perhatian Chin Manoru. Ia menoleh ke belakang dan melihat Achan sedang menangis, sementara klon dirinya mencoba memanjat ke troli. Pria tua itu menyimpulkan bahwa bayi itu pasti sudah pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Dan ya, rencana si bocah berjalan sempurna. Ia meneteskan air mata buaya menunggu agar Chin Manoru maju seperti pahlawan yang menyelamatkan bayi. Seperti yang diduga, pria tua itu langsung menyerang klon begitu ia mencoba menyentuh Achan. Namun frustrasi mulai terlihat di wajahnya ketika klon itu memulihkan dirinya dengan mudah karena sifatnya yang seperti lendir. Sadar bahwa kekuatan brute forces tak berguna, Chin Manoru melemparkan sekopnya ke samping dan menyadari bahwa ia harus memakai strategi baru untuk menghadapi musuh seperti ini. Ia membuka kotak senjatanya dan menarik keluar senapan. Sementara itu, Ling berhasil mengalahkan klonnya menggunakan senjata listrik, karena listrik memang kelemahan umum bagi makhluk lendir. Achan juga berhasil menumbangkan klonnya sendiri dengan serangan bertubi-tubi tanpa henti, kelemahan lain dari makhluk seperti ini. Pada akhirnya pria tua itu menghancurkan klon dirinya dengan kekuatan senjata, tapi pertempuran belum berakhir. Sebuah klon lendir lainnya meluncur ke arah Ling, namun di detik terakhir, pria tua itu menembaknya hingga berhenti. Meski begitu, makhluk itu belum sepenuhnya musnah, ia masih mencoba untuk menyatu kembali. Pria tua itu terus menembak, bersikeras menghabisinya. Meskipun tidak membunuhnya sepenuhnya, kerusakan serius sudah jelas terjadi. Namun pada saat yang sama, Li bangkit kembali. Ia bersiap menyerang, sementara pria tua itu masih sibuk menahan slime. Achan hanya bisa mengumpat dalam hati, frustrasi dengan situasi yang semakin kacau. Ia tak bisa menggunakan kekuatannya secara terbuka, karena jika melakukannya, rahasianya akan terbongkar. Saat ia lengah, Li tiba-tiba menangkapnya dan menjadikannya sandera. Ia memperingatkan Ling dan pria tua itu untuk meletakkan senjata mereka. Tapi yang tidak disadari Li, justru tindakannya itu memudahkan rencana si bocah cerdas. Tanpa suara, Achan mengaktifkan kekuatan lendirnya dan mengambil alih kendali salah satu anak buah Li. Orang itu kemudian mengaktifkan granat. Dalam sekejap, ledakan besar mengguncang seluruh area. Meskipun Li selamat dari ledakan, ia masih mencengkeram Achan. Namun, Achan memanfaatkan kekacauan itu untuk mengambil kristal inti tingkat 1 menggunakan ekor lendirnya sebelum siapapun menyadarinya. Li yang terguncang dan hampir mati segera melarikan diri ke ruangan lain dan membanting pintu di belakangnya, mencoba melindungi diri. Di dalam ruangan itu, beberapa anak buahnya sudah menunggu. Li langsung memerintahkan mereka untuk bersiap dan mempersiapkan kendaraan untuk kabur. Anak buahnya langsung bergerak cepat. Saat itu juga, Achan melihat tato lain terpahat di leher pria itu yang menunjukkan identitas aslinya. Semua menjadi sangat jelas bagi Achan. Pria ini bukan hanya pemimpin kelompok ini, tapi dialah pemimpin sejati dari organisasi Li, orang yang telah mengubah hidup Achan menjadi neraka di kehidupan sebelumnya. Dulu Li selalu mengenakan topeng, itulah sebabnya Achan tak pernah melihat wajahnya. Siapa sangka ia akan menyaksikan wajah itu sekarang sebagai bayi pula. Tatapan bayi Achan begitu intens hingga Li bisa merasakannya, bahkan memarahi si bocah dengan kesal. Tapi di detik berikutnya, udara di sekitar mereka dipenuhi kabut merah, dikenal sebagai debu merah, sebuah fenomena berbahaya di dunia yang terinfeksi katalis ini. Siapapun yang bersentuhan dengannya bisa mati atau bermutasi menjadi monster. Tak lama kemudian, beberapa anak buah Li mulai berubah menjadi makhluk-makhluk mengerikan dan menyerbu ke arah mereka. Tapi seperti biasa, Li yang kejam memilih menggunakan Achan sebagai umpan. Tanpa ragu, ia melempar si bayi ke ruangan yang dipenuhi monster dan kabur meninggalkannya. Achan sudah memahami skenario ini. Tapi kali ini ia siap mengeluarkan kekuatan sebenarnya meskipun ada saksi mata. Ia menarik inti kristal dari sakunya dan mengaktifkannya. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi sosok petarung dewasa siap bertempur. Monster yang mengamuk langsung menyerangnya, namun tentakel Achan menyambut serangan itu tanpa ragu. Kini setelah menyatu dengan kristal inti, kemampuannya meningkat drastis hingga makhluk-makhluk itu nyaris tak terasa nyata lagi. Salah satu monster mencoba menyerang dengan sinar laser dari matanya.
Achan tak gentar sedikit pun. Ia justru berjalan menembus sinar itu dan menancapkan serangannya ke tubuh makhluk itu. Ia nyaris tertawa melihat betapa mudahnya ia mengendalikan tubuh barunya. Tentakelnya bergerak dengan anggun dan mematikan, membelah para monster seperti sayuran di papan potong. Sementara itu, Lee menyaksikan semuanya dengan wajah pucat dan gemetar. Ia tak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ia tak melihat transformasi bayi menjadi petarung, jadi tak mengenali siapa yang ada di hadapannya. Tapi Achan tahu persis, wajah ketakutan Lee menjadi hiburan tersendiri baginya. Ia maju dengan mata gelap penuh tekad. Tidak ada keraguan lagi. Kini saatnya balas dendam akhirnya tiba. Bahkan Lee yang ketakutan langsung mencoba bertahan. Ia menarik pistolnya dan menembak ke arah Achan. Sayangnya baginya, Achan jauh lebih cepat dari pelurunya sendiri. Meskipun tubuhnya ini bukan tubuh aslinya dibandingkan wujud bayi, kecepatan dan kelincahannya sudah di level yang sangat berbeda. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa inci, Lee mengira bahwa lawannya pasti monster. Tapi Achan tak memberinya kesempatan bicara. Dalam satu gerakan cepat, ia melempar Lee ke seberang ruangan dan menghantamkannya ke sudut dinding. Lee memuntahkan darah, menggumamkan sesuatu tentang cerita yang pernah ia dengar dari seseorang, dan kini ternyata semua itu benar adanya. Achan sempat penasaran siapa orang yang dimaksud, tapi tak punya waktu untuk berpikir panjang. Lee tiba-tiba mengeluarkan suntikan dan menyuntikkan cairan aneh ke tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya mulai berubah secara menjijikkan menjadi bentuk monster. Melihat perubahan itu, Achan langsung memahami kenyataan pahit. Jauh sebelum bencana besar katalis meledak, organisasi ini sudah bereksperimen dengan obat tersebut. Formula yang dirancang untuk mengubah manusia menjadi monster tanpa kehilangan akal sehat mereka. Saat wujud itu tumbuh besar, Achan benar-benar ketakutan. Monster itu langsung melompat ke arahnya dan meskipun Achan nyaris tak bisa menahan serangan itu, ia cepat membalas dengan tentakelnya. Tapi hanya dari satu benturan itu, Achan langsung sadar bahwa musuhnya kali ini bukan ancaman biasa. Monster itu terus menyerang tanpa henti, menghantamnya dengan tentakel perak yang nyaris tak bisa dihindari. Hanya dengan memperhatikan gerakannya, Achan langsung tahu bahwa makhluk ini memang dirancang sejak awal untuk menjebaknya. Merinding langsung menjalari punggungnya saat ia mengenali makhluk ini. Monster yang pernah membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini, dia bukan orang yang sama. Dia bukan lagi sosok lemah dan tak berdaya seperti dulu. Dan dia tidak berniat mati melawan monster yang sama 2 kali. Dengan tekad baru, dia menghindari setiap serangan dengan fokus, tajam dan energi penuh perlawanan. Lalu tiba-tiba sebuah ledakan kuat menghantam tubuh monster itu. Saat debu mereda, Achan melihat pria tua itu sedang mengisi ulang senjatanya dengan peluru yang ia curi dari East Lotus Society. Ironi itu tidak luput dari pikirannya, pria tua itu menggunakan senjata milik penjahat untuk tujuan kebaikan. Sementara itu, Achan mencoba memproses perubahan mendadak dalam pertempuran. Pria tua itu sedang menargetkan monster bermata besar, yang ternyata adalah Lee masih dalam wujud monsternya. Menyaksikan keadaan mulai berbalik, Achan tak bisa menahan senyuman lebar di wajahnya. Permainan kini berubah dan kali ini berpihak padanya. Lee mengingat masa ketika dia bergabung dengan organisasi saat salah satu perwakilannya membujuknya dengan peringatan tentang bencana besar yang akan menimpa dunia. Perempuan itu membuatnya terdengar seolah-olah bergabung dengan organisasi adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Lalu dia menyerahkan sebuah obat sebagai hadiah bergabung sambil mengatakan bahwa itu akan membantunya menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Saat itu Lee memandangi obat itu dengan ragu. Ia merasa sudah cukup mengenal dirinya sendiri. Namun begitu ia menyuntikkan obat itu dan sisi monsternya terbangkitkan, dia langsung yakin bahwa perempuan itu tidak berbohong, karena ternyata dia memang dilahirkan sebagai monster yang hidup dari mengeksploitasi kelemahan orang lain. Contohnya saat masih kecil, dia berkata pada seorang wanita gemuk bahwa suaminya berselingkuh. Ketika wanita itu mulai marah, dia menambahkan bahwa ia pernah mendengar si suami memanggilnya babi jelek tidur mendengkur. Wanita itu yang mungkin sudah tidak percaya diri dengan tubuhnya, langsung mempercayai ucapan Lee dan murka terhadap suaminya. Setelah mendapat pukulan, si suami memutuskan untuk menceraikannya. Ketika si suami pergi, wanita itu hancur karena merasa dirinya benar-benar jelek. Dan saat itulah seperti malaikat palsu, Lee memancingnya dengan janji akan memperkenalkannya pada orang-orang yang tidak akan merundungnya.
Beginilah caranya memanfaatkan hati orang lain. Membangun kepercayaan, lalu mengurasnya hingga habis. Sifatnya yang penuh tipu daya telah menjadikannya seorang penipu ulung monster dalam wujud manusia. Itulah sebabnya sekarang dia muncul sebagai monster level 4. Penipu bernama Lee. Selama ini monster yang dilihat Achan hanyalah ilusi. Ia melihat kembali monster yang membunuhnya di masa lalu dan sempat diliputi ketakutan oleh tipuan Lee. Sementara itu, Lee memilih untuk tidak membuang energi dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang balik dan menang. Namun, tiba-tiba dia tertembak peluru dan tersentak kaget melihat pria tua itu siap menyerangnya lagi. Ia kesal karena pria tua itu masih hidup begitu lama dan langsung melancarkan serangan. Tapi, pria tua itu tetap bersembunyi, meluncurkan serangan tanpa memperlihatkan dirinya. Lee menyerang balik, namun serangannya disambut rentetan ledakan. Benturan itu menciptakan asap dan debu pekat, membuatnya sulit melihat dengan jelas. Memanfaatkan situasi itu, Achan bergerak ke titik buta Lee dari belakang. Saat Achan menyerang, Lee mengumpat keras, marah karena dirinya berhasil keluar dari ilusi begitu cepat. Achan maju selangkah dan menyatakan bahwa Lee tak lebih dari penipu level 4 yang tak akan pernah menjadi istimewa. Tanpa ragu, dia menyerang Lee dengan tentakelnya, membuat Lee kembali mengutuk tentakel itu. Di saat berikutnya, Lee mencoba menciptakan ilusi di sekitar Achan, tapi kali ini tidak berhasil. Ia frustrasi karena kemampuannya gagal. Achan mengingat saat ia merasakan kematian di kehidupan, lalu karena ilusi itu. Dalam diam, ia bahkan sempat berterima kasih kepada Lee, lalu melepaskan seluruh kekuatannya. Lee ketakutan ketika Achan dengan kecepatan kilat menerjang ke arahnya. Darah mengucur deras dari tubuh Lee setelah diserang Achan. Achan kemudian bertanya dengan nada tenang apakah semuanya sudah selesai. Tapi dalam hatinya dia tahu ini baru permulaan. Dalam 2 jam, gelombang debu merah berikutnya akan datang. Dan itu tidak akan seperti apapun yang pernah dihadapi umat manusia sebelumnya. Itu akan menjadi gelombang cacat yang membuka neraka. Saat ia bersiap menghabisi Lee, Lee mencoba menghentikannya. Tapi Achan menjawab bahwa dia tidak tertarik dengan kata-kata terakhir dan berniat mengakhiri semuanya. Sementara itu, pria tua itu juga memperhatikan semuanya. Achan tahu Lee adalah lawan tangguh yang tetap ingin bertarung meski tubuhnya penuh luka. Jadi lebih baik menghabisinya langsung dengan menyerang leher. Namun tepat saat dia akan menyerang, sebuah ilusi menghantam pikirannya. Sosok ibunya muncul, memohon padanya, bertanya apakah dia juga akan membunuh dirinya. Dia ragu sejenak, dan keraguan itu menjadi bumerang. Rentetan ledakan menghantam tubuhnya. Memanfaatkan celah itu, Lee menyerang lagi dan Achan nyaris tak sempat menghindar. Ketika Achan kembali berdiri, Lee menyatakan bahwa bagaimanapun juga Achan tidak akan bisa membunuhnya. Sekarang dia bisa membaca pikiran Achan dan memprediksi setiap gerakannya. Lee tahu bahwa Achan hanya memiliki 1 serangan tersisa. Mendengar itu, Achan mulai berpikir mungkin dia harus menyerahkan Lee pada pria tua itu saja. Tapi seolah bisa membaca pikirannya, Lee menghindari peluru yang ditembakkan oleh pria tua dan mengejeknya, bertanya apakah dia akan terus berdiri di situ seperti biasa. Achan mengumpat pelan, baru menyadari bahwa senjata biasa tidak berguna melawan monster level 4. Lee yang kini semakin percaya diri merasa bisa membaca seluruh taktik pria tua itu. Dengan tawa menyeramkan dan deklarasi bahwa dia adalah makhluk ilahi, Lee bergerak menuju tempat persembunyian pria tua. Namun saat dia sampai di titik itu, granat yang ditanam oleh pria tua meledak tepat saat Lee menginjaknya. Melihat Lee terluka, Achan memuji insting tajam pria tua itu. Lalu ia bertanya-tanya kemana pria tua itu pergi. Seolah menjawab, pria tua itu muncul dari belakang Lee dan bersiap menyerang. Tapi Lee berhasil menghindar. Di detik terakhir, Lee bersiap menyerang balik, namun Achan memanggil namanya untuk mengalihkan perhatian. Gangguan itu cukup untuk mengejutkan Lee. Ia menyeringai dan bertanya pada Achan apakah dia ingin tahu tentang masa depannya. Saat Lee teralihkan perhatiannya sesaat, pria tua langsung menembaknya. Tiba-tiba sebuah visi menembus ke dalam pikirannya. Ia melihat dirinya dikelilingi oleh orang-orang lemah, orang-orang yang jauh di bawahnya. Achan sedang menunjukkan kepadanya masa depan di mana dia selalu kalah, selalu tidak berguna. Pada akhirnya, Achan menyatakan bahwa itulah takdirnya.
Marah, Lee mencengkeram kepalanya dan menyangkal semua itu. Kilatan lain muncul, dirinya membungkuk di hadapan orang lain dalam posisi menyedihkan. Ia menolak mentah-mentah gambaran masa depan itu. Dalam kemarahan, ia menyerang secara membabi buta, namun akhirnya justru melukai dirinya sendiri. Detik berikutnya, semua mata menatap tak percaya saat mereka melihat Lee telah memenggal kepalanya sendiri. Menyaksikan adegan itu, Achan menyeringai. Ia akhirnya berhasil menipu penipu terbesar yang pernah ada. Saat kepala Lee terlempar dari tubuhnya, ia kembali melihat sekilas kenangan Achan. Matanya membelalak ketakutan ketika melihat sosok monster berdiri di hadapannya. Sesaat kemudian, kepala yang terpisah itu menghantam tanah dan Lee berteriak agar Achan keluar dari pikirannya. Ia berteriak bahwa inilah arti sebenarnya dari peringatan tentang bayi itu. Pria tua melirik ke arah Achan, perhatiannya tertarik. Lee melanjutkan dengan suara yang makin lemah, menyebut bahwa Achan adalah telur bencana, mengejutkan baik Achan maupun pria tua itu. Lee memperingatkan bahwa dengan memulai revolusi ini, Achan telah melepaskan segala kemungkinan untuk menjalani hidup normal. Sebelum ia bisa mengungkapkan lebih banyak, suara tembakan lain terdengar dan Lee terdiam dihantam peluru. Achan dan pria tua itu segera menoleh ke arah sumber suara. Seseorang melangkah keluar dari jeepnya dengan tenang menjelaskan bahwa jika seseorang tak membunuh musuhnya tepat waktu, musuh itu akan menjadi dirinya sendiri. Begitu Achan menyadari bahwa pria itu dari militer, dia langsung waspada. Pendatang baru itu memanggil pria tua sebagai guru dan memuji pelajaran yang baru saja ia ucapkan. Namanya adalah Kapten Leon, namun lebih dikenal dengan julukan Serigala Salju. Sebelum murid dan guru itu sempat menyapa satu sama lain, seekor monster muncul dari belakang Leon. Tanpa perlu bergerak atau terlihat terpengaruh, Leon langsung membunuhnya di tempat. Achan yang mengintip dari balik kotak benar-benar terpana menyaksikannya. Di saat itu, pria tua meminta agar Leon datang memang karena diminta, karena dirinya berniat pulang dan menjaga cucunya. Sambil mengeluarkan ponselnya, Leon memohon kepada gurunya agar kembali ke markas karena keadaan sedang darurat. Ia lalu menunjukkan foto cucunya yang dalam keadaan selamat. Ia mengingatkan bahwa militer masih membutuhkan komandan mereka. Mendengar itu, Achan langsung sadar bahwa pria tua itu tak lain adalah komandan tertinggi di militer. Kemudian Leon bertanya apakah pria tua itu ingin memastikan keselamatan cucunya. Pria tua itu pun setuju untuk ikut bersamanya. Sementara itu, Achan ketakutan dan tak yakin apa yang harus dilakukan. Ketika ia bergerak sedikit saja, gerakannya langsung menarik perhatian. Dalam sekejap, Leon sudah mengarahkan senjata padanya. Untungnya, Achan sudah lebih dulu berubah ke wujud bayi. Leon dengan curiga bertanya apakah dia adalah monster yang dilihatnya beberapa saat lalu. Sementara itu, Achan diliputi rasa takut, bertanya-tanya apakah Leon akan menembaknya. Namun pria tua itu segera turun tangan, menjelaskan pada muridnya bahwa ialah yang menempatkan Achan di sana. Sambil mengangkat Achan ke pelukannya, ia berbisik padanya agar terus berpura-pura. Mendengar itu, Achan mulai menangis seperti bayi yang memang ia wujudkan saat ini. Leon pun berkomentar bahwa bayi itu sangat cocok dengannya, tapi tiba-tiba Achan merasakan aura aneh dari arah Leon dan menatapnya lebih dekat. Saat itu ia mulai bertanya-tanya apakah ia pernah melihat pria ini sebelumnya di organisasi. Beberapa saat kemudian, Achan ditempatkan di ruang perawatan bersama bayi-bayi lain. Ketika perawat meletakkannya di box bayi, Leon menyuruh perawat itu kembali dan ia menuruti tanpa banyak tanya. Sambil berpura-pura tidur, Achan mendengarkan semuanya dan bertanya-tanya di mana pria tua itu sekarang. Ia juga bingung tentang tempat yang sedang ia tempati. Tiba-tiba seorang bayi mulai menangis menarik perhatian Leon. Awalnya ia menanggapi dengan tenang dan memuji energi sang bayi, lalu memintanya diam. Namun sejurus kemudian, nada suaranya berubah saat ia menggunakan kemampuan untuk membuat bayi itu tertidur. Achan menyaksikan semuanya dengan mata membelalak ngeri. Ia ingat bahwa Leon adalah sosok penting dalam organisasi, memiliki kode nama Tank-un. Bukan hanya itu, Leon juga memiliki kemampuan langka dan sangat berbahaya. Ia bisa mengeksploitasi dan meledakkan darah siapapun sesuka hati. Ia tahu bahwa Leon baru saja menggunakan kemampuannya pada bayi itu, menyebabkan kekurangan oksigen, membuat sang bayi tidak tertidur alami melainkan kehilangan kesadaran.
Sudah pasti Leon adalah orang yang harus diwaspadai oleh Achan, terutama setelah upaya pembunuhan sebelumnya. Kini Leon mulai mendekati Achan. Sementara itu, Achan memikirkan kemampuan dirinya sendiri yang telah bangkit terlalu cepat. Mengingat bahwa organisasi ini baru saja terbentuk, ia mulai bertanya-tanya apakah ia memang termasuk dari sedikit orang yang bisa membangkitkan kekuatan sebelum akhir zaman. Saat itu juga Leon memutuskan untuk memeriksanya dan menyuruh Achan untuk diam. Achan menahan napas sepanjang waktu. Begitu Leon menjauh, ia langsung menghela napas lega. Sebelum pergi, Leon menyebut bahwa ini menyenangkan. Begitu Leon meninggalkan ruangan, Achan melirik ke sekeliling untuk memastikan bahwa pria itu benar-benar sudah pergi. Lalu ia segera melompat berdiri. Ia mengingat kembali tentang si penipu ulung, orang yang bisa memanipulasi pikiran. Achan memiliki kemampuan seperti penyerapan tingkat dewa yang menciptakan semacam penghalang dalam pikirannya agar pikirannya tak bisa dibaca Li. Kini, untuk melindungi diri dari Leon, ia mengatur aliran darahnya, memperlambatnya dan membiarkan darah palsu diserap otomatis sebagai bentuk perlindungan. Sambil mengamati sekeliling, ia melihat bayi-bayi lain dan bertanya-tanya, apakah mereka juga telur bencana? Sepertinya bukan hanya dia, ia tidak familiar dengan istilah itu. Ia memang pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, tapi karena statusnya yang rendah saat itu, ia tak pernah punya akses ke informasi semacam itu. Meski begitu, ia yakin Leon pasti tahu sesuatu tentangnya. Ia lalu menganalisis situasi yang terjadi di militer yang pada kehidupan sebelumnya dihancurkan oleh organisasi. Pikirannya melayang ke pria tua yang jelas-jelas tidak mempercayai Leon, terbukti dari keinginannya untuk memeriksa langsung kondisi cucunya. Ia juga bertanya-tanya tentang inspeksi yang dilakukan Leon terhadapnya. Terlalu banyak pikiran berputar di dalam kepalanya. Lalu ingatannya melompat ke ibunya dan anjing peliharaan mereka, namun cepat-cepat ia mengusir bayangan itu. Ia tahu ini bukan waktu untuk memikirkan orang lain. Sekarang fokusnya hanya pada rencana pelarian. Ia mencoba membuka pintu dengan kemampuannya, tapi tak bisa menggunakannya. Ia lalu mengingat kristal inti yang didapat sebelumnya, yang digunakannya untuk menyatu dengan kemampuan bernama bayangan gelap. Namun selama proses penyatuan, ia tidak bisa menggunakan banyak kemampuannya. Saat ini, ia hanya bisa menggunakan bayangan gelap dan pelindung ilahi. Pelindung ilahi membantunya menahan serangan mental, tapi bayangan gelap terlalu kuat dan berisiko jika digunakan dalam situasi sekarang. Jadi ia memutuskan untuk menunggu dan memahami dulu niat orang-orang di sekitarnya sebelum mempertaruhkan semuanya dengan menggunakan kekuatan dan membahayakan penyamarannya. Sejauh ini berpura-pura sebagai bayi biasa cukup berhasil. Tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang muncul dari box bayi lain. Ia menunduk dan melihat seorang bayi yang kakinya mulai berubah menjadi ranting pohon. Berarti bayi itu pasti juga termasuk yang kompatibel sepertinya. Lalu ia melihat beberapa bayi lain yang menunjukkan kemampuan berbeda-beda. Ia ingat di kehidupan sebelumnya, bayi-bayi seperti ini selalu dikurung. Sekarang ia paham mereka semua ditempatkan di tempat yang mirip seperti dirinya saat ini. Mendadak sebuah sulur pohon meraih tubuhnya dan mengangkatnya. Saat ia berusaha melepaskan diri, ia tak bisa. Ia sempat ragu apakah saat ini waktu yang tepat untuk menggunakan kekuatan, tapi pikirannya terpotong oleh seorang anak laki-laki lain yang membantunya lepas dari sulur itu. Ternyata itu adalah anak kecil yang menyarankannya untuk berpura-pura tidur saja. Jadi sekarang ia harus bersikap baik-baik. Achan cukup terkejut melihat anak itu baru berusia sekitar 5 tahun, namun sudah mampu mengendalikan kemampuannya dengan baik. Tapi ia segera mengumpat pelan saat mendengar suara dari arah belakang. Anak itu langsung kabur dan menghilang dari pandangan. Achan menoleh dan melihat para perawat masuk ke ruangan untuk inspeksi. Ia buru-buru berpura-pura tidur di lantai. Kepala perawat memerintahkan semua untuk mengumpulkan bayi. Salah satu perawat melihatnya tergeletak dan segera mengangkat tubuhnya. Di tengah semua kejadian itu, Achan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi dan apa yang mereka rencanakan terhadap dirinya. Beberapa saat kemudian, para perawat meletakkan semua bayi di lantai. Ia membuka sedikit matanya dan melihat sekeliling hanya kegelapan yang menyelimuti. Sebuah pikiran mengerikan melintas, apakah mereka akan dipaksa bertarung sampai mati? Itu tidak akan mengejutkannya karena metode seperti itu cukup umum di organisasi pada kehidupan sebelumnya. Ia juga merasakan kehadiran seseorang dari organisasi tak jauh dari tempatnya. Perlahan ia mulai merangkak dan bayi-bayi lain juga mulai bangkit.
Ketika ia menengadah, ia melihat Leon berdiri di lantai atas. Sebelum sempat mencerna situasi, seekor monster bergerak mendekati seorang bayi. Awalnya ia mengira para bayi akan dijadikan mangsa bagi monster itu. Ia ingat bahwa di masa lalunya tak ada bayi yang tersisa. Namun ia menyadari bahwa monster itu terikat dengan rantai, meski itu tidak berarti mereka aman. Ia menduga pengikat itu hanya bersifat sementara, dan monster itu kemungkinan besar akan dilepaskan nanti. Semua orang di sekitarnya juga terlihat takut melihatnya. Anak laki-laki yang tadi melangkah maju, mengangkat bayi yang menangis dari dekat monster, dan meletakkannya di tempat yang lebih aman. Setelah memperhatikan anak-anak dan Leon, ia kini menyimpulkan bahwa mereka semua dikumpulkan untuk menghadapi monster tersebut demi memaksa kebangkitan kemampuan mereka. Tujuan dikumpulkan di tempat ini jelas mengarah pada rencana organisasi yang dikenal sebagai Rencana Anjing Pemburu. Setelah kematian Lee, rencana itu dilimpahkan pada Leon. Saat itu juga Leon mengungkap bahwa sikapnya di depan gurunya hanya pura-pura. Kemudian ia dengan sopan meminta semua orang untuk tidak mengecewakannya dan menekan tombol untuk memulai ujian mereka. Begitu tombol ditekan, pengikat monster itu hancur dan makhluk itu langsung menyerbu ke arah Achan. Ia nyaris tak sempat menghindar dan telinganya terluka dalam prosesnya. Ia menatap monster itu yang kemungkinan besar termasuk kelas 2. Ia yakin bisa menaklukkannya, tapi ia tak bisa bilang hal yang sama tentang yang lain. Ia menatap sekitar dan melihat anak-anak lain ketakutan setengah mati. Salah satu balita mulai menangis menarik perhatian monster. Kini makhluk itu bergerak ke arah si bayi. Tapi gadis kecil di sebelahnya langsung ketakutan dan secara refleks kemampuan sulur pohonnya aktif. Beberapa sulur membelit monster itu. Achan mengacungkan jempol pada gadis itu dan berharap dia bisa menahannya lebih lama. Pada saat yang sama, Leon juga memperhatikan kemampuannya yang langsung dikenali sebagai tipe sulur pohon. Ia memuji kemampuan itu, menyebutnya cukup bagus apalagi untuk level awal kelas 1. Perhatiannya lalu beralih ke Achan yang belum menunjukkan kemampuan apa-apa. Tapi ia yakin Achan pasti memiliki kekuatan. Dalam benaknya, ia percaya Achan pasti akan membangkitkan kekuatannya saat berada di bawah tekanan ekstrim. Saat itu juga, monster itu berhasil melepaskan diri dari belitan sulur dan bersiap mengerahkan kekuatannya sepenuhnya.